Webinar 42 ini seperti tadi host sudah katakan bahwa kita mungkin agak lebih santai sedikit dibanding kalau kita belajar tentang nubuatan ya, agak tegang ya. Kalau ini mungkin agak lebih santai, gampang dicerna ya, mudah-mudahan gampang dicerna dan juga mudah-mudahan menarik karena ini applicable ya. Kita emang harus bisa diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Mudah-mudahan kita dapat berkat hari Sabat dengan mempelajari pelajaran ini. Judul kita adalah 3 penyebab sakit dan penderitaan ya. Ada 3 kategori di sini. Penyebab dasar sakit dan penderitaan manusia ya. Mungkin ini jarang sekali diungkapkan, digali ya, walaupun sebenarnya mungkin ini ada semua di Alkitab. Oke, kita lanjut ke apa yang kita mau akan bahas. Topik-topiknya adalah, ntar kita setelah renungan doa adalah keadaan manusia sebelum dan sesudah air bah, lalu sebab-sebab penyakit, dan 3 kategori penyakit ya, jenis pelanggaran dan solusinya, apa jalan keluarnya. Lalu menyimpulkan penyebab dari semua penyakit, lalu kita belajar juga pelajaran dari mesin, pelajaran dari alam, lalu sejenak memikirkan makanan daripada obat, dan sebaliknya, sejenak memikirkan obat daripada makanan. Apa yang harus diketahui seorang pemakan daging, kita akan simak juga dikit tentang apa yang harus kita ketahui tentang seorang pemakan daging. Lalu juga apa yang harus kita bekali untuk seorang yang vegetarian ya. Lalu di sini ada kelompok-kelompok makanan, dan kelompok-kelompok makanan ini masuk asam atau alkali. Ada kelompok-kelompoknya. Nanti kita akan bahas ke depan. Oke, dan ditutup dengan kesimpulan. Oke, kita masuk ke dalam renungan doa. Pada tanggal 10 Desember 1871, kepadaku telah ditunjukkan bahwa reformasi kesehatan itu adalah suatu cabang pekerjaan besar untuk mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Tuhan. Itu berhubungan erat dengan pekabaran malaikat ketiga sebagaimana berhubungan dengan tubuh. 10 hukum telah disepelekan oleh manusia, tetapi Tuhan tidak akan datang untuk menghukum para pelanggar hukum sebelum dikirimnya sebuah pekabaran amaran. Malaikat ketiga menyiarkan pekabaran itu, sekiranya manusia menuruti 10 hukum, menanamkan prinsip pengajaran itu dalam kehidupan mereka, kutuk penyakit yang sekarang melanda dunia tidak akan datang. Itu saudara bisa baca di buku Membina Pola Makan dan Diet, halaman 69 paragraf pertama. Jadi itu renungannya supaya kita tahu bahwa sekarang ini, apalagi yang di akhir zaman ini ya, karena kita semakin penghujung akhir zaman untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, katanya ada reformasi kesehatan. Itu erat hubungannya dengan pekabaran 3 malaikat, yaitu pekabaran orang Advent. Kita tahu semua pekabaran 3 malaikat adalah Wahyu pasal 14. Pekabaran 3 malaikat itu pekabaran orang Advent. Dan saudara-saudara kita lihat di sini, ini tidak bisa dipisahkan sebagaimana dengan tubuh. Jadi harusnya pekabaran 3 malaikat ini kaitannya harus dihubungkan dengan pekabaran reformasi kesehatan. Jadi saudara-saudara kita lihat di sini harusnya menjadi terang bagi orang Advent. Jangan sampai kita kalah dengan dunia. Di dunia sudah banyak juga yang meninggalkan makanan daging, mereka bergantung kepada makanan-makanan tumbuh-tumbuhan atau vegetarian. Harusnya itu yang menyerukan adalah orang Advent, menjadi ciri umat Advent. Itu tulisan Ellen G. White. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini, hari Sabat-Mu yang suci ini, kesempatan yang indah di mana kami akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang suci membimbing kami dalam mempelajari firman Tuhan. Biar membukakan kami, supaya kami mengetahui apa petunjuk-petunjuk Tuhan yang diberikan bagi kami yang hidup di akhir zaman. Dan kuatkan kami untuk kami menjalankan semua petunjuk-petunjuk tersebut. Pimpin dan sertai kami semuanya, berkati kami, berkati saudara-saudara kami juga yang mendengar di mana saja berada. Biarlah berkat hari Sabat, berkat kebenaran menjadi bagian milik kami semua. Ini adalah doa kami, ampuni kami. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam lebih lanjut, oke, kita lihat di sini awal penciptaan dunia ini ya. Allah menciptakan manusia dalam gambarnya sendiri. Memang dalam gambar Allah sendiri keduanya akan hidup selama-lamanya. Sebagaimana ia hidup. Tidak akan pernah mengalami sakit dan kematian. Jadi pola atau
peta Allah itu adalah sempurna, tidak akan sakit, apalagi mengalami kematian. Itulah yang diciptakan manusia pertama itu. Itu penciptaan awal. Seharusnya seperti itu. Sehat terus dan tidak sakit. Lalu apa pula makanannya? Apa yang dipesankan oleh Tuhan untuk dimakan? Untuk mencapai selalu kesehatannya juga. Kita lihat di sini makanan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 29 ya. Berfirman Allah, lihatlah aku telah memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji ya, yang ada pada permukaan seluruh bumi, dan setiap pohon pada mana terdapat buah dari suatu pohon yang mengeluarkan biji. Itulah menjadi makananmu. Jadi saudara-saudara, inilah makanan yang diberi izin kepada umat manusia awal, Adam dan Hawa, untuk dimakan. Dan mereka tidak mengalami sakit. Dan apalagi kematian. Lalu kita lihat bagaimana setelah jatuh dalam dosa. Ada kutuk-kutuk yang menyertai. Kita lihat setelah jatuh dalam dosa, setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka mereka telah menjadi pelaku dari pengalaman itu yang akan memperlihatkan kepada mereka dan kepada semua turunannya sebagai akibat dari yang baik dan yang jahat. Kegembiraan dan kesedihan, kesehatan dan penyakit, penebusan dan kutukan. Semenjak daripada waktu itu sampai sekarang menjadi nasib untuk semua manusia. Jadi saudara-saudara, setelah jatuh dalam dosa, manusia tahu jadinya ada sakit, ada sehat gitu. Ada yang senang dan kesedihan. Jadi tahu semuanya. Ada yang tahu yang baik dan yang jahat gitu ya. Tadinya tahunya yang baik, yang cuma yang baik. Jadi pengetahuannya bertambah ya. Tetapi tentunya nasibnya di situ mengalami juga, yaitu kesusahan, kutukan, dan juga memang kalau berkat atau kesehatan pun mereka merasakan juga sih gitu. Sampai seperti zaman sekarang pun ada sehat, ada sakit. Itu konsekuensinya. Lalu kita lihat bagaimana kesusahannya. Kita lanjut. Selama segala hari umurmu, ini sebenarnya harusnya ya, selama segala hari umurmu, demikian itu pula kelak kekuatanmu. Di dalam Ulangan 33 ayat 25 ya. Jadi inilah kesusahan, setelah itu harusnya selama umur mereka hidup adalah itulah kekuatannya. Tetapi kenyataannya sebaliknya ya. Katanya di dalam Pengkhotbah 5 ayat 16 dan 17, dan ini pun merupakan suatu kemalangan yang menyedihkan. Karena dalam segala hal sebagaimana ia atau si jahat itu datang, demikian itu pula kelak ia pergi. Maka apakah manfaat orang itu yang telah berlelah menjaring angin, sepanjang umurnya juga ia makan dalam kegelapan dan mengalami banyak kesusahan dan murka bersama dengan penyakitnya. Ini adalah kesusahan ya. Nah, harusnya sebenarnya sepanjang umur manusia itu harusnya mereka ada kekuatannya, kesehatannya, itu yang Tuhan mau ya. Tetapi karena dosa, akhirnya sepanjang hidupnya kesusahan katanya dan penyakit. Baru kita masuk ke 3 sumber penyakitnya ya, kita lihat ke depan. Oke, 3 penyebabnya ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat ada 3. Nanti dasarnya Alkitab nanti kita lihat ke depan. Yang pertama adalah penyakit kutukan, turunan, ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap Tuhan ya. Lalu penyakit komunikatif, ada pelanggaran-pelanggaran terhadap sesama manusia ya, yang diatur hukumnya. Lalu penyakit yang ketiga, penyakit yang selama ini kita tahu sekarang ini, kebanyakan orang tahu, yaitu penyakit hukum kesehatan. Itu sebenarnya hukum ciptaan sendiri gitu ya. Kita tidak jaga kesehatan, gaya hidup kita kurang menunjang kesehatan, maka kita dapat sakit. Kebanyakan orang-orang konsentrasinya di sini gitu ya. Dunia melihatnya di sini. Di yang poin nomor 3. Hukumnya apa gitu? Dari Alkitabnya hukumnya apa? Kita lihat nanti. Oke. Ini di dasar dari Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Ayat 36-nya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Lalu ayat 39, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi seperti itu ya. Itu terbagi hukum itu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Tidak kita bedakan mana yang terbaik, mana yang unggul, tetapi itu semua katanya yang sama katanya. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya kita predikatnya sama ya. Kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kalau kita langgar, sama-sama pelanggarannya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat nanti akibatnya, coba kita lihat ke depan. Nah, ini kalau kita lihat 3 pelanggaran ini ya, 3 pelanggaran ini berdasarkan 3 kategori ini, maka ada 3 jenis dosa, yaitu 3 jenis hukum yang dilanggar. Ya, pertama hukum Taurat yang ke-1 sampai ke-4, ya, itu kasih kepada Allah, katanya. Itu hukum kepada Tuhan. Dosa melawan Allah akan mendatangkan suatu kutuk yang bersifat turun-temurun, yaitu jenis kutuk yang turun dari ayah kepada anak-anak sampai kepada generasi yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci akan daku. Keluaran 20 ayat 5. Ya. Jadi kita pilih tadi, inilah hukum yang utama, yang pertama katanya gitu ya. Yang kedua yang sama dengan itu adalah hukum kepada kasih sesama manusia. Yang kedua adalah hukumnya di mana? Di hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10. Kalau kita lihat hukum ke-5 sampai ke-10, mulai daripada hormati ayah ibumu sampai jangan mengingini, itu semua interaksinya dengan sesama manusia. Makanya kita bilang di sini hukumnya komunikatif ya, sesama manusia. Itu horizontal. Kalau tadi vertikal kepada Allah. Hukum 1 sampai 4 ya. Jangan ada ilah lain di hadapanku, sampai hukum yang keempat, hari Sabat. Itu pelanggaran kita kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah hukum kasihnya, hukum kesehatan. Kita harus kasih tubuh kita, gitu. Jangan tubuh kita bait Allah, kita harus jaga gitu kesehatannya. Penyakit ini, penderitaan ini karena ciptaan sendiri, yang diperoleh diri sendiri, karena melanggar hukum-hukum kesehatan dengan cara hidup yang tidak benar dari segi apapun. Jadi banyak faktor, nanti kita lihat ke depan faktor-faktornya apa aja, tapi inilah penyakit yang dikenal dunia, yaitu kesehatan gitu ya. Tapi penderitaan itu sebenarnya ada penderitaan yang penyebabnya bukan hanya dari kita hukum kesehatan, tetapi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia, hukum Taurat tersebut. Kita lihat di hukum 10 hukumnya ya. Kita lihat. Jika kita melanggar pelanggaran hukum 1 sampai 4 kasih kepada Allah, pelanggaran hukum ke-5 sampai 10 kasih kepada manusia. Jadi kita lihat di sini ada 2. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, hormatilah Tuhan, dan jangan menyembah patung, dan kuduskan hari Sabat. Itu 1 sampai 4. Lalu kalau kita lihat yang ke-5, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, masing-masing punya konsekuensi hukum. Kalau kita sesama manusia ya, kita lihat dari mulai 5 sampai 10, tentu kita tahu lah ya, dunia juga banyak tahu, aduh orang sengsara nih bagaimana karena dia nggak hormat orang tua atau apa. Banyak juga orang-orang yang sengsara karena orang tua tidak hormat orang tua, itu efeknya kesejahteraan mereka, anak-anak itu terganggu ya. Lalu kalau kita lihat juga penderitaan kalau kita melanggar hukum-hukum yang berikutnya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, termasuk yang 10. Jangan mengingini. Banyak orang sakit karena apa? Iri hati, dengki ya, atau berdusta. Tentu konsekuensi hukumnya, banyak orang-orang di pengadilan kalau udah berdusta, mau nggak mau dia menuai hukuman yang berat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hukuman gitu. Ada penderitaan di sini. Tapi kita lihat di sini sumbernya sebenarnya ini yang dilanggar. Ini belum berkaitan sama kesehatan loh. Memang ada kaitannya nanti begitu kita mengingini harta orang lain. Kalau kita lihat di sini ada kepunyaan orang lain, istri orang lain, budak orang lain. Kalau kita lihat ayatnya ya, Taurat ya. Itu biasanya kalau kita ingin
maka kita akan sakit hati kalau ngelihat orang sukses, orang punya sesuatu yang lebih dari kita. Kalau kita melanggar di situ. Dan biasanya kalau iri hati, sakit hati, akhirnya kita sendiri terbeban. Kita nggak ceria, nggak senang gitu ya. Sementara hati yang gembira adalah obat gitu. Bertentangan dengan itu. Kalau hati yang tidak gembira, kan kita tidak gembira kalau kita terlalu iri hati dan dengki, itu tidak gembira biasanya. Dan itu sebaliknya obat. Karena dia tidak gembira, dia akan sakit. Jadi itu adalah konsekuensi terhadap pelanggaran. Solusinya apa? Kita lihat di sini slide yang berikutnya. Kategori yang pertama, hukumnya yang dilanggar hukum 1 sampai 4. Akibatnya penyakit keturunan, kutuk. Nanti kita ke depan. Lihat ada contoh-contohnya ya. Lalu solusinya apa? Kita harus berdoa, baca firman Tuhan, bertobat, artinya kita cari tahu pelanggaran kita. 1 sampai 4 ya. Hukum kalau keempat kita banyak tahu, orang Advent ya. Orang kita sebagai orang Advent kita tahu kalau kita melanggar hari Sabat, mungkin kita masih kerja, kita mungkin masih melakukan aktivitas, harus ada persiapan, mungkin kita udah masuk hari Sabat, kita masih nyapu-nyapu, masih cuci piring, masih masak, belum selesai, pada udah hari itu, kita perbaiki. Kita bertobat, perbaiki. Lalu kita berdoa, dan kita perbaiki. Lalu yang kedua adalah hukum komunikatif. Hukum komunikatif adalah sesama manusia ya. Interaksi sesama manusia. Hukum kelima. Orang tua adalah sesama manusia juga. Hukum kelima sampai ke 10. Penderitaan akibat tidak disukai orang lain. Jadi kalau kita iri hati, kita juga mencuri, kita membunuh, pasti ada penderitaannya kita, gitu ya. Lebih menderita biasanya. Kita pasti dapat penderitaan. Inilah penderitaan, sakit yang kita rasakan ketika kita melanggar hukum komunikatif. Solusinya apa? Solusinya adalah Matius 7 ayat 12. Apapun yang orang lain ingin lakukan kepada kita, ya, apapun yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, perbuatlah itu kepada mereka. Itu golden rule, ya, hukum keemasan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau orang lain senyum kepada kita, coba saudara senyum. Ketika ketemu, mungkin saudara masuk lift, ketemu orang, nggak kenal, nggak apa, saudara senyum. Saya yakin, mereka akan senyum kembali. Mungkin juga mereka ngelihat kiri kanan, takutnya ini siapa nih kalau nggak kenal, gitu. Tapi ketika kita memang benar senyum tulus kepada mereka, mereka akan senyum. Artinya gini, ketika kita mulai baik membuka kebaikan kepada orang lain, kita akan menuai kebaikan. Jadi inilah komunikatif. Dan hindari semua hukum-hukum yang tertulis di hukum ke 5 sampai 10 ya. Jangan iri juga, jangan mencuri, hormati orang tua, itu kita jalankan gitu. Kalaupun kita nggak iri, kita sukses mungkin, tapi kalau nggak hormat orang tua juga, itu kita akan mendapatkan penderitaan ya. Jadi ini solusi untuk hukum yang kedua ya, kategori yang kedua, komunikatif. Lalu yang ketiga adalah hukum kesehatan. Nah, ini saya nggak terlalu banyak bicara karena banyak di dunia ini sering dibahas ya, bagaimana hidup sehat ya. Pelanggarannya biasanya lifestyle kita yang buruk. Kita sering begadang mungkin, kita kurang minum, kurang cahaya matahari. Akhirnya kita dapat penyakit gitu akibatnya. Solusinya bagaimana? Jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah perbaiki gitu. Perbaiki lifestyle kita ya. Mungkin kita hidup di tempat yang udara kurang bagus, ya kita bikin lebih bagus udara, matahari, ya lebih bersinar, lebih bagus masuk ke rumah atau ke tubuh kita setiap pagi, minum banyak gitu ya, makanan bergizi, mineral kita perhatikan apa semua kebutuhan mineral kita. Nah, itu perbaiki hukum kesehatan itu. Jadi kita berubah gitu ya, itu solusinya. Lalu contoh-contoh kutuk ya yang kalau kita lihat dari hukum pertama ya tadi kita singgung. Oke, kita lihat di sini ada contoh kutuk ya. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi Miriam ini mengata-ngatai Musa, ya, mengata-ngatai Musa tentang istrinya ya. Lalu Tuhan marah ya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Jadi mukanya kena kusta dia, Miriam. Ya walaupun ada jangka waktunya, dia nggak seumur hidup. Ya. Dia sembuh akhirnya. Ya kalau kita baca ceritanya selanjutnya ya. Tetapi itulah kena kutuk, konsekuensi. Ya, konsekuensi kena penyakit. Kalau kita melanggar hukum yang mendatangkan kutuk ini. Karena itu hamba Tuhan gitu ya.
berkaitan dengan Tuhan, karena itu utusan Tuhan gitu ya. Lalu kita lihat tentang Gehazi juga, kita lihat Gehazi ya, ada kutuk juga di situ. Yang kita lihat di sini ceritanya, Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya kepada Elisa ya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambaku tidak pergi kemana-mana. Dia berbohong, padahal dia ngejar dari Haman ya, yang dia diobati oleh Elisa, dan dia sembuh, dia mengkasih upeti, tapi dia tidak terima oleh Elisa. Tapi dia rasa rugi gitu ya, rasa ingin, akhirnya dikejar lagi, dan dia berbohong. Dia berbohong tidak kemana-mana ketika ditanya Elisa. Tetapi bohong yang utamanya seperti ini di ayat berikutnya. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, budak perempuan. Kita lihat di sini ketika dia menginginkan harta dari Haman, ya, yang ditolak oleh Elisa, dia dapat 2 talenta perak, ya, dan juga 2 baju. Dia berbohong gitu. Dia kejar Elisa, dia bilang katanya ada hamba rombongan dari Nabi singgah di tuanku Elisa dan membutuhkan 1 talenta perak, tapi dikasih 2 oleh Haman. Dipaksalah dia untuk suruh bawa 2, dan oleh 2 anak buahnya dibawa ke kemahnya Gehazi. Tapi ternyata waktu dipanggil Elisa, dia berbohong, tidak kemana-mana. Jadi bohongannya 2 ya. Nah ternyata yang nabi-nabi itu pun berbohong, cerita karangan daripada Gehazi ya. Dan akhirnya apa? Gehazi, dan ini nilainya banyak ya, sampai bisa beli kebun-kebun banyak. Kalau dia terima itu banyak yang dia bisa beli ya. Bisa beli budak juga banyak. Tetapi kita lihat di sini. Ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi kalau kita lihat sini beda dengan Miriam ya. Miriam dia sembuh, ada jangka waktunya. Kalau ini dia sakit selama-lamanya, dan begitu keturunannya juga ya. Keturunannya pun kena kutuk. Jadi itu contohnya ya, contoh berikutnya Haman ya. Coba kita lihat Haman, bagaimana Haman. Haman juga kita tahu ya, cerita Haman itu bahwa Haman dia menghasut raja. Dia sekarang cerita juga, dan dia mau merencanakan membunuh Mordekai. Mordekai akan dibunuh, dia siapkan tiang gantungan, tapi ternyata ketahuan ya, ketahuan akal bulusnya, dan akhirnya pada hari itu tiang gantungan yang akan disediakan untuk Mordekai akhirnya digantung kepada Haman ya. Haman akhirnya mati digantung, dibunuh ya. Kita lihat di sini ada penderitaan ya, bahkan kematian. Ini interaksinya sesama manusia kalau ini ya. Jadi kita lihat di sini ada yang dia tuai ya. Kita lihat ada hukum tabur tuainya bagaimana. Kita lihat slide berikut tentang tabur tuai ini. Di Galatia 6 ayat 7 dibilang katanya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi saudara-saudara, ada tabur tuai. Kalau berbuat jahat kepada orang lain, tentunya konsekuensinya bahwa mereka akan menuai ya, menuai hasilnya ya. Kalau jahat, menuai jahat juga ya. Jadi ini harus hati-hati kepada kita, hukum tabur tuai ini. Makanya hukumnya adalah apapun yang ingin orang lain lakukan kepada kita, katanya perbuatlah itu kepada mereka. Matius 7 ayat 12 ya. Jadi kita lihat di sini, ini solusinya seperti itu ya. Mungkin contoh-contoh yang lain, mungkin kalau soal hukum 1 sampai ke 4 ini, mungkin jangan padamu ada ilah lain, itu mungkin sekarang jarang orang nyembah batu, nyembah matahari atau nyembah apapun. Tetapi saudara-saudara jangan merasa aman dulu, karena sekarang ada kuasa-kuasa. Ingat, Allah adalah Allah yang penjemburu gitu ya. Allah adalah Allah yang penjemburu. Jadi kalau kita menduakan Allah, misalnya ya, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau kita ada sakit ya, Tuhan tolong sembuhkan, gini. Lalu dapatlah kabar dari televisi
Apa yang dari Dayak itu mungkin ada kekuatan-kekuatan, kita nggak tahu ya, kekuatan dari mana atau apa, kita nggak menghakimi juga. Tapi ingat Allah itu pencemburu. Kalau empunya dengar-dengar kabar-kabar yang mungkin luar logika, ada ritual-ritual, yaitu hati-hati juga. Bisa kita termasuk orang-orang yang menduakan Tuhan. Ada ilah lain gitu. Ilah lain bagi kita, kita percaya. Akhirnya kita di situ ada pelanggaran, ya, ada pelanggaran. Jadi kalau kita mulai percaya seperti itu hati-hati ya bagi kita. Oke, kita lihat sebenarnya bagaimana, dosa nggak sih gitu, termasuk kayak kalau kita sakit tadi, kita nggak jaga lifestyle kita, dosa nggak sih? Oke, kita lihat slide berikutnya tentang masalah itu ya. Di dalam membina pola makan dan diet, halaman 18 paragraf 2. Adalah dosa apabila melanggar aturan-aturan kesehatan. Sama halnya dengan dosa melanggar 10 hukum. Jadi kalau kita melanggar hukum kesehatan, kalau kita harus istirahat, kecuali istirahatnya nggak mau ya, kerja kita di rumah sakit, mungkin sebagai dokter, perawat, kerja harus begadang gitu ya. Tapi tentunya kita harus seimbangkan dengan jam tidur yang di jam-jam lainnya ya. Artinya kita jangan sampai kita sakit. Tetapi kalau kita dengan sengaja melanggar, tidak peduli dengan hukum kesehatan ini, katanya dibilang dosa gitu. Sama dosanya dengan melanggar 10 hukum. Keduanya bersama-sama melanggar hukum Allah. Mereka yang melanggar hukum Allah dalam organisme tubuh mereka akan cenderung melanggar hukum Allah yang diturunkan di Bukit Sion. Jadi hukum Allah yang diturunkan di Bukit Sion itu kan 10 hukum ya. Kalau kita tidak peduli dengan hukum kesehatan, itu cenderung kita melanggar hukum Tuhan yang di Bukit Sion itu, yang 10 hukum itu. Gitu ya. Jadi bagaimana supaya tetap sehat? Kita lihat slide berikutnya. Penderita suatu penyakit dari antara 3 jenis penyakit-penyakit ini tanpa kesulitan dapat memastikan sendiri, ya, yang mana dari antara ketiga hukum itu yang sedang dilanggarnya, sehingga harus membayar sanksi yang diakibatkannya. Sungguh pun demikian, jika ia menderita berbagai komplikasi penyakit-penyakit, maka ia pasti sedang melanggar semua hukum Allah. Komplikasi ya. Mulai sekarang, hendaklah ia berhenti berbuat dosa dalam kebiasaan apapun, jika sekiranya ia berharap untuk sembuh kembali dan tetap sehat. Jadi, karena ini berkaitan, ada kemungkinan justru kita melanggar semuanya ya. Melanggar hukum 1 sampai ke 4, melanggar juga antara 10 hukum yang sesama manusia, ya 5 sampai 10, dan juga kita tidak memperhatikan kesehatan, ya kita lalai hukum kesehatan. Jadi, kita coba perbaiki semua, kita cari tahu sumber-sumber yang kita langgar, lalu kita coba hidup lebih baik ya, lebih hidup sehat ya. Oke, kita lanjut tentang mesin ya. Kalau kita lihat pelajaran dari mesin ya. Saudara-saudara, kalau kita lihat di mesin ini, mesin adalah ciptaan manusia ya, cuman kalau kita lihat ada karakter yang hampir mirip dengan tubuh manusia. Orang harus menyadari bahwa tubuh manusia dalam beberapa hal adalah sama dengan sebuah mesin. Apabila ia diisi bahan bakar, kalau bahan bakar itu habis, maka mesin akan segera mati dan berhenti. Hukum yang sama ini pun berlaku di dalam tubuh manusia. Apabila tubuh kehabisan energi, lapar, kehabisan kalori, ia akan berhenti bekerja. Bisa juga mati. Maka sekalipun orang dapat membuat mobil itu dapat mengisi kembali tangkinya dengan bahan bakar ya, diisi lagi dan dia bisa jalan lagi, membuat mobil itu bisa jalan kembali, ia tidak mungkin berbuat yang sama itu terhadap tubuh manusia. Kalau kita udah mati, ya nunggu kebangkitan ya. Itu bahayanya kalau manusia, nggak seperti mesin. Tetapi konsepnya jelas gitu ya. Bukan hanya bensin. Kalau olinya itu tidak diisi, kan kita engine-nya dari mesin itu kan besi sama besi ya, piston ya. Dia harus dilumuri selalu oli, ya, oli yang terbaik ya, supaya dia tetap bisa lancar pistonnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau olinya kering, tidak diisi oli, pasti mesin itu akan macet dan mati, gitu ya. Walaupun diisi oli lagi, udah terlambat gitu, udah terkancing gitu mesinnya, besi sama besi itu. Mau nggak mau harus turun mesin, tetapi masih untung kalau mobil masih bisa diperbaiki, turun mesin masuk ke bengkel, seminggu lah taruh gitu ya, udah sehat lagi. Tapi manusia kalau udah terkancing, ya entah jantung, entah apa, terkancing, udah mati, berhenti jantungnya bekerja. Sudah susah itu untuk diperbaiki dan tunggu kebangkitan ya. Lalu kita lihat sekarang bagaimana dari pelajaran yang lain ya, dari alam ya. Pelajaran dari alam kita lihat di sini, saudara, tumbuh-tumbuhan tidak pernah bertumbuh dengan subur di tanah yang jelek atau sudah habis unsur-unsur penyuburnya, ya nggak ada unsur haranya ya.
padang pasir misalnya tumbuhan. Sebagian tanaman bertumbuh lebih subur di tanah atau iklim yang satu daripada di tanah atau iklim yang lainnya. Tetapi itu masing-masing punya karakter. Tetapi harus dia unsur hanya lengkap, subur, baru tumbuhan itu bisa subur. Hukum yang sama juga ini pun tampaknya berlaku juga bagi manusia. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau hidup sehat, banyak tulisan Ellen G. White, Ronald Watt, katanya lebih bagus kita tinggal di pedesaan, di tempat-tempat yang pedesaan ya, jauh dari kota. Katanya lingkungan kota itu banyak yang tercemar, udaranya dan juga pergaulan juga. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau kita mau sehat sama seperti itu tumbuhan, dia bertumbuh atau kita sediakan lingkungan yang baik, pupuknya dipenuhi semua, dia akan subur. Manusia pun kita harus seperti itu ya, jangan kita paksakan diri di tempat yang lingkungannya tidak baik, kurang udara, ya, tidak sehat. Nah itu air ya, mungkin lingkungan airnya tidak baik, itu kita bagaimana mengharapkan sehat karena lingkungannya seperti itu. Ada ilmu yang baik sekali di kalangan kita sebagai Advent adalah tentang New Start ya. Slide berikutnya kita bisa lihat di situ. Nah ini ya, New Start ya. Berusahalah untuk memahami obat-obatan dari alam. Udara yang bersih, sinar matahari, udara yang bersih, sinar matahari, bertarak, istirahat, gerak badan, makanan yang baik, penggunaan air, berharap kepada kuasa ilahi, mental kita ya, semuanya ini adalah obat. Obat-obatan yang sebenarnya. Itu di bukunya Child Guidance, halaman 366. Jadi, New Start, ya, tulisan N-nya nutrition, exercise, olahraga ya, water juga, sunlight, juga sinar matahari, temperance, jadi itu pertarakan ya, air, juga istirahat, rest, dan trust. Disingkat semua New Start. New Start ini adalah baik, bagus. Itu kita kalau mau hidup sehat, perhatikan unsur ini. Semua unsur ini harus tidak boleh kurang ya. 8 poin ini tidak boleh kurang. Jangan ada yang lemah, semuanya harus seimbang sehingga kita bisa sehat ya. Lalu bagaimana tentang makanan? Kita lihat slide berikutnya. Sejenak memikirkan makanan daripada obat. Jadi kalau kita persiapkan makanan yang baik, mungkin kita nggak harus memerlukan obat ya. Sejenak memikirkan makanan daripada obat ya. Dibilang katanya, janganlah seorang pun mengabaikan kenyataan bahwa tubuh manusia adalah dibentuk dari mineral-mineral tertentu yang sekalinya itu terdapat di dalam bahan-bahan makanan. Dan oleh sekaliannya ini, alam akan mampu memelihara tubuh dalam kondisi yang sempurna, asalkan pemilik tubuh menyediakan bahan-bahan ini. Obat-obatan memiliki tempatnya sendiri, namun janganlah mengharapkan sekaliannya itu untuk melakukan apa yang engkau sendiri harus lakukan. Jadi saudara-saudara, satu saat memang kita perlu obat ya, satu saat kita perlu obat, tapi jangan vitamin nih, contohnya vitamin, kenapa kita harus pakai vitamin yang bukan dari alam, itu buatan. Ambillah dari alam, karena alam itu pasti kita konsumsi dengan baik, itulah yang akan menyediakan, alam menyediakan lebih sehat dan kita tidak memerlukan obat. Ya, bukan vitamin aja, tapi vitamin itu ya buatan kimia. Tapi obat pun kita tidak perlu kalau kita sakit, kalau kita bisa jaga kesehatan gitu ya. Sedapat mungkin kita biarlah obat itu menjadi cadangan ya di tempat obat kita. Tetapi kita sedapat mungkin dari makanan itu, maka akan memberikan perlindungan bagi kita. Lalu kita sekarang sebaliknya ya, coba sejarah memikirkan obat daripada makanan. Nah ini memang kadang-kadang kita perlukan juga ini obat ya. Oke, dibilang gini, apabila sebuah pohon yang ditanam, ini contohnya ya, pada tanah-tanah yang terbaik dan dipelihara dengan baik, terjangkit oleh serangga atau penyakit, maka apapun juga dibuat orang terhadap tanah itu, ia tidak mungkin dengan cara itu dapat membuat hama itu menghilang. Dan jika pohon itu tidak disemprot dengan obat-obatan yang akan membasmi penyakit itu, maka pohon itu akan mati. Sama seperti halnya sekiranya moral seseorang, obat adalah pengobatan yang terbaik selain doa. Jadi kalau kita udah berusaha hidup sehat, lingkungan kita sehat, lalu kita sakit, ya kita memang satu saat kita memerlukan obat juga. Jadi tidak ada larangan bagi kita penganut kebenaran ini untuk anti obat ya. Kita memerlukan obat, makanya organisasi kita waktu zaman Ellen G. White juga ada sanitarium, ada rumah sakit ya dibuat, ada dokter-dokter Advent juga
itu adalah dengan pengobatan medis ya. Itu satu saat kita perlukan juga obat-obat itu. Kalau kita sudah persiapkan diri, lingkungan sehat, lalu kita berdoa tetap masih belum sembuh, ya obat kita perlukan untuk kesehatan. Slide yang berikut adalah tentang daging. Kita lihat di sini. Apa yang harus diketahui oleh seorang pemakan daging? Kita lihat ya sejarahnya ya. Sesudah Adam jatuh ke dalam dosa dan diusir keluar dari taman itu, dan sesudah air bah, barulah manusia diizinkan makan makanan daging ya. Dan sungguh pun yang dapat digunakan hanyalah daging binatang yang halal, sesuai dengan Imamat pasal 11. Namun panjangnya umur rata-rata merosot dengan cepatnya sampai di bawah angka 200. Kita tahu ya bahwa Nuh juga umurnya ketika air bah terjadi, Nuh umur 600 tahun dan air bah terjadi. Dan setelah air bah, Nuh masih hidup 350 tahun. Jadi 950 tahun umurnya. Dan setelah itu generasi-generasi berikutnya umurnya memang langsung ngedrop ya. Rata-rata umurnya tidak panjang lagi ya. Rata-rata sedikit. Sampai di bawah-bawah 200. Apalagi zaman sekarang ya. Kalau udah di 100 aja sama zaman sekarang udah luar biasa. Nah, oke, jadi kita lihat ini tentang daging ini. Setelah ada makan daging diizinkan walaupun binatang halal, tetapi umat manusia merosot usianya. Berarti bukan makanan yang terbaik ya. Oke, kita lihat bagaimana untuk orang-orang yang khusus yang Tuhan pakai, makanannya bagaimana. Kita lihat ya. Berikutnya adalah orang-orang khusus ini, kita lihat ya, Daniel ya. Daniel telah menolak untuk menajiskan dirinya dengan makanan raja. Ia telah memohon agar dia dan teman-temannya dapat diberikan kacang-kacangan, tumbuh-tumbuhan polong bagi makanan mereka sehari-hari. Vegetarian dia ya, Daniel. Jadi kita lihat sejarahnya Daniel, apa Daniel sakitan atau tidak cerdas? Justru dia lebih cerdas jauh dibanding teman-temannya yang lain ya. Yang satu angkatan sama dia, sama-sama ikut pelatihan waktu itu ya di Kasdim ya. Jadi kita lihat di situ bahwa Daniel ini punya misi khusus untuk mencatatkan sejarah untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, dicatatkan semua ke depan. Makanan pun kita lihat itu khusus ya. Lalu orang yang lain, makanan khusus yang lain, kita lihat di Matius pasal 17 ayat 11 sampai 13, 14 juga. Orang-orang yang diberikan pekerjaan khusus, pekerjaan yang sangat penting, mereka juga diberikan makanan-makanan yang khusus. Makanan yang sesuai dengan tugas mereka. Misalnya Yohanes Pembaptis sebagai Elia pada zamannya. Yohanes Pembaptis kita lihat juga apa? Makanannya apa? Belalang dan madu ya. Ya, jadi kita lihat belalang ini bukan serangga, tapi lekes ini tumbuhan ya, tumbuhan belalang. Jadi dia vegetarian. Lalu kita lihat makhluk-makhluk hidup. Apa kaitannya dengan kita persiapan untuk diselamatkan ya? Judulnya persiapan untuk persahabatan dengan para malaikat. Di dalam buku Membina Keluarga Sehat, halaman 288. Bukankah sudah tiba waktunya semua orang harus bertujuan untuk meninggalkan makanan daging? Bagaimana mungkin mereka yang berusaha untuk menjadi murni, halus, dan suci, agar mereka mendapat persekutuan dengan malaikat-malaikat surga, terus menggunakan sebagai makanan sesuatu yang amat berbahaya, yang dapat mempengaruhi tubuh dan jiwa? Bagaimana mereka dapat mencabut nyawa makhluk Allah supaya menikmati dagingnya sebagai makanan mewah? Gitu. Jadi bagaimana kita mau mempersiapkan diri? Kita banyak sekali ya kalau kita ada perkumpulan-perkumpulan yang semangat. Ya. Siapa yang siap? Yesus datang besok pagi. Siapa yang siap? Yesus datang besok. Sudah bersiapkah? Ini tulisan Ellen G. White katanya. Bagaimana mungkin kita mau menyambut bertemu dengan makhluk-makhluk surga yang tidak pernah jatuh dalam dosa, bertemu dengan malaikat-malaikat suci, sementara kita masih makan daging, membunuh makhluk surga gitu. Dengan teganya, walaupun kita mungkin nggak ikut membeli ya, tapi kalau kita makan daging, artinya kita menyetujui untuk membeli makhluk-makhluk surga itu. Kita jatuh sapi dengan baiknya, mulus dengan kebaikan, digiring sama gembalanya, disangkanya mau dikasih makan seperti biasa, taunya mau dijagal. Coba bayangkan saudara. Nah, jadi kita lihat di sini, ini yang dipersiapkan oleh Nabi kita Ellen G. White. Jangan kita menyembelih makanan makhluk Tuhan itu menjadi makanan. Oke, kita lihat bagaimana Tuhan mau nanti akan ada kerajaan damai ya. Kita lihat bagaimana suasananya. Kita lihat ke depan. Nah, slide ini adalah Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9.
Serigala akan tinggal bersama-sama dengan anak domba, dan macan tutul akan berbaring bersama-sama dengan anak kambing, dan anak lembu dan singa muda akan memakan rumput bersama-sama. Ini cuma ada di sirkus ya, kalau umpamanya kita di dunia nyata sekarang. Tapi ini ada. Dan seorang anak kecil akan menggiring mereka. Dan lembu dan beruang akan makan bersama-sama. Anak-anaknya akan berbaring bersama-sama. Dan singa akan memakan rumput seperti lembu. Ya, singa makan rumput seperti lembu. Dan anak yang menyusu akan bermain di atas lubang ular telung atau ular beludak ya, ular telung. Dan anak yang lepas susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak, ular berbisa. Mereka tidak akan lagi melukai ataupun merusak di dalam seluruh gunung kesucianku. Karena bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Tuhan, bagaikan segala air yang menutupi bumi. Saudara-saudara, ini jangan saudara berhayal ini ada di surga gitu ya. Ini bukan di surga, orang judulnya pun dunia baru gitu ya. Di dunia ini. Dan dunia ini bukan Yerusalem baru juga gitu. Nanti ada pelajarannya, saudara bisa lihat di webinar-webinar sebelumnya ya, tentang kerajaan, tentang ini ya. Saudara bisa lihat webinar yang dari 8, 9, 10 atau yang lainnya ya, tentang kerajaan ini. Inilah kerajaan damai dan di bumi ini. Kalau saudara lihat di sini ayat-ayat berikutnya, orang-orang kafir masih ada di luarnya, di luar lingkungan kerajaan tempat damai itu. Dunia di luar masih ada kehidupan seperti biasa. Makanya dalam Daniel pasal 2 ayat 44 katanya pada zaman raja-raja. Artinya raja-raja masih ada. Zaman itu pemerintahan lain masih ada. Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Saudara bisa baca nanti lebih lanjut tentang fokus ke tentang kerajaan ini. Tetapi kita lihat di sini, inilah suasana damai gitu ya. Bagaimana kita masih mengkonsumsi makanan yang kita harus membunuh makhluk surga gitu ya. Sementara Tuhan mau menyiapkan damai. Oke, kita lihat ke depan ya. Ini reformasi ya, kita lihat tentang reformasi ini. Jangan sampai kita itu keduluan binatang, kita keduluan singa, lebih reformasi daripada kita. Karena itu pasti Tuhan akan menyediakan tempat yang damai. Oke, kita lihat tentang dari membina pola makan dan diet ya, tentang reformasi besar. Reformasi yang lebih besar harus dapat dilihat di antara umat yang mengaku sedang menantikan kedatangan Tuhan yang segera. Reformasi kesehatan adalah satu pekerjaan yang harus dilakukan umat manusia, tapi belum dilakukan. Ada sebagian yang harus sadar akan bahaya makanan daging, tetapi masih memakan daging binatang. Dengan demikian membahayakan kesehatan fisik, mental, dan rohani. Jadi ingat saudara, bukan tentang fisik. Katanya. Makanya banyak orang katanya, aduh, kok saya juga sehat kok nggak makan daging. Bukan bicara masalah fisik doang. Mental dan rohani saudara bisa diperbaiki kalau saudara menjalankan reformasi kesehatan ini. Banyak orang yang sekarang ini masih setengah bertobat dalam hal makanan daging, akan keluar dari kelompok umat Allah dan tidak lagi berjalan bersama mereka. Ya, jadi membina pola makan sehat MMD katanya ya. Halaman 370. Saudara bisa searching itu di gadget saudara juga tentang buku tulisan Ellen G. White orang membuat itu, saudara bisa baca selengkapnya di situ ada. Nah, jadi saudara-saudara, katanya banyak orang ini yang setengah bertobat dalam hal vegetarian, dalam hal meninggalkan makan daging, akan keluar dari kelompok umat Allah. Ini keluar bukan dari keluar gereja, bukan saudara, kelompok umat Allah gitu ya. Namanya di gereja, tetapi dia bukan umat Allah lagi gitu ya. Barometernya bukan ada di gereja atau enggak, tapi barometernya di catatan Tuhan. Tuhan yang tahu kita umat Tuhan atau tidak. Jadi seperti itu ya. Jadi ini Ellen G. White bilang akan keluar dari kelompok umat Allah yang berjalan-jalan bersama mereka menyambut kedatangan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan. Oke, saudara-saudara, kita lihat slide berikutnya. Ada janganlah katanya di sini, ada teguran lebih lanjut juga ini. Oke, kita lihat di sini. Dibilang katanya ini sama, buku yang sama ya, halaman 388 ya. Mungkin ini juga penting ya. Janganlah seorang pun di antara pendeta-pendeta kita memberikan contoh yang tidak baik dengan memakan makanan daging. Biarlah mereka bersama keluarga hidup sesuai dengan terang reformasi kesehatan. Janganlah pendeta-pendeta kita menurunkan derajatnya ke taraf binatang. Begitu juga dengan derajat anak-anaknya. Anak-anak yang keinginannya belum dikendalikan bisa tergoda, bukan hanya dalam hal pemanjaan kebiasaan, ketidakbertarakan, tetapi melepas kekang nafsu kebinatangan, lalu melecehkan kemurnian tabiat dan kebajikan. Inilah yang diusahakan oleh setan. Jadi setan maunya kita itu terkekang dengan apa?
tabiat kita tabiat seperti biasa gitu ya, yang dengan memanjakan selera. Sama sebenarnya problema Israel. Waktu keluar dari Mesir, mereka selalu mengingat kuali-kuali Mesir. Mereka selalu mengingat kelezatan makanan-makanan di Mesir. Ini terulang di zaman sekarang. Tetapi sayangnya, mungkin ini bagi anggota, bagi ini tulisan Ellen G. White ini teguran mungkin lebih menjurus ke pendeta katanya. Banyak pendeta-pendeta yang tidak memberi contoh yang baik gitu ya. Saya nggak tahu ya, saya juga ada kenal beberapa teman saya pendeta, dia bagus vegetariannya apa ketat, dia bagus ajarkan anak-anak. Cuma sayang gitu ya. Cuma sayang masih banyak juga pendeta-pendeta yang tidak peduli dengan kata-kata ini. Saudara-saudara, saya yakin sekali kalau pendeta-pendeta ini dididik dengan baik di UNAI, di UNCLAP, di sekolah kita di manapun di Filipina juga mereka dilatih kok nggak makan daging. Ya, termasuk rumah sakit kita, ya sanitarium kita semua pasien nggak boleh makan daging. Cuman sayang katanya, ini tulisan Ellen G. White, banyak pendeta-pendeta yang katanya masih makan itu. Walaupun ada juga yang sudah tidak makan daging ya, sudah bagus reformasi kesehatannya. Jadi ini teguran ya bagi kita semua. Yang tentunya kita juga sebagai umat, kalaupun saudara pendeta atau saudara juga umat, tentunya ini kita harus lakukan. Ini bukan hanya untuk pendeta teguran ini, tapi untuk kita semua. Tetapi biasanya kalau pendeta, biasanya harusnya jadi contoh kata Nabi kita Ellen G. White ya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita ya. Oke, lalu sekarang kita ini tentang daging ya, tentang makanan daging. Sekarang kita beralih ke tentang vegetarian ya. Bagaimana apa yang kita pelajari di sini? Apakah yang harus diketahui oleh seorang vegetarian ya? Oke, kita lihat di sini. Daging yang berkualitas unggul adalah berasal dari biji-bijian kira-kira 20% dan rumput kira-kira 80%. Dengan jelas menunjukkan bahwa daging hanya dapat diganti dengan memadai oleh pemakaian biji-bijian dan tanaman-tanaman berdaun yang sebanding. Jadi karena komposisinya ini kita juga harus juga cari perbandingannya ya. Ini kita bicara tentang makanan-makanan asam dan alkali nanti kita ke depannya. Jadi kita lihat di sini apa yang 80% ini dibilang katanya, coba rumput-rumput biji 8%, biji-bijian 20%. Kita lihat ke depannya tentang 80% ini. Ini seperti ini ya, 3 klasifikasi makanan ya. Pertama katanya kira-kira 80% dari makananmu harus terdiri dari 8 klasifikasi makanan-makanan yang pertama atau kelompok pertama. Ini kalau kita nanti diuraikan ke depan ada 13, ada 8, ada juga yang 20%, ada juga yang bumbu-bumbu 2 gitu ya. Jadi nanti kita akan uraikan ke depannya. Lalu yang kedua, kelompok kedua adalah 20% dari makanan-makanan kelompok yang kedua. Lalu yang ketiga, bumbu-bumbu bagi semua makanan. Itu yang kelompok ketiga ya. Itu bumbu-bumbu kalau yang kelompok ketiga. Untuk memelihara kesehatan yang sempurna, itu harus kita mengerti kebutuhannya ya, seperti itu ya. Kita lanjut kelompok makanan yang kelompok-kelompoknya apa aja ya, kita lihat sini. Nah, kita lihat di sini ini kelompok yang pertama ya, ada 8 jenis ya. Jenisnya daun-daunan, batang, tangkai, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, jamu, akar umbi, semacam gambas, buah-buahan, tumbuhan merambat, hasil-hasil dari perusahaan susu. Itu semua masuk kelompok yang 80%, artinya mereka itu kita punya komposisi yang besar untuk kita makan ya. Ini besar untuk kita makan. Termasuk di sini ada nanas, wortel, apa semua. Kita ada bukunya, nanti kalau saudara perlu silakan tinggalkan nomornya, silakan tinggalkan alamatnya, nomor WA-nya. Saudara akan dikirim lebih rinci bukunya ya. Saudara bisa nanti request bukunya. Oke, jadi ini kelompok yang 80%. Kita lanjut kelompok yang ke 20%. 20% ya, ada biji-bijian, tumbuhan polong, kacang-kacangan. Saudara sepintas nih ya, biji-bijian termasuk beras. Ini kelompoknya 20% gitu ya, kalau kita lihat di sini. Jadi kalau saudara makan di piring saudara lebih banyak nasinya daripada biji-bijian, kelompok yang 80% tadi, termasuk buah juga, itu sudah salah komposisi ini. Jadi kalau kita mau menjadi seorang vegetarian itu artinya gini, vegetarian itu kita akhirnya meninggalkan daging. Meninggalkan daging tentu kita harus mencukupi pengganti daging itu, nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Nah ini harus komposisinya harus bagus, harus benar gitu ya. Jangan sampai kita gagal vegetarian, kita menyalahkan vegetarian itu nggak sehat, nggak bagus, padahal kita yang gagal untuk memberikan atau mencukupi makanan pengganti. Nah dari sini kita lihat gitu ya. Ya dari biji-bijian secara sepintas di sini kan ada beras juga di sini.
kebetulan kita ini orang Indonesia, kebanyakan hidupnya makannya dengan beras. Nah, beras ini sebenarnya kalau kita dari kelompok ini justru kelompok 20% beras gitu ya. Kalau yang tadi 80%, nah itu yang harus banyak, berasnya harusnya sedikit ya. Mungkin terbalik ya, kita perbaiki ya, kita belajar, kita perbaiki. Untuk lebih rincinya nanti bukunya dikirim kalau saudara perlu bukunya ini. Oke, berikutnya yang kelompok ketiga, bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu itu ada minyak zaitun, minyak kedelai, minyak wijen, minyak kacang. Nah, itu minyak-minyak, dan juga untuk manisan, madu, gula merah, gula maple, termasuk kelompok bumbu-bumbu. Itu pelengkap ya. Tetapi yang utama ada unsur alkali dan asamnya, itu sebenarnya yang pertama, kelompok pertama dan kedua ya. Tetapi itu yang diperlukan. Makanan pengganti harus dicukupi supaya kita tidak gagal dalam vegetarian. Asam dan alkalinya bagaimana? Kita masuk ke slide yang berikutnya. Saudara-saudara, jika jaringan-jaringan dalam cairan-cairan tubuh menjadi kurang bersifat alkali, maka sejumlah makanan alkali yang lebih besar diperlukan. Jadi kita perlu makanan alkali. Sungguh pun buah cranberry, buah plum ini agak mungkin asing ya ininya. Dikeringkan dan buah plum menghasilkan satu debu alkali, sekalian itu meningkatkan keasaman air seni. Sebaliknya, sungguh pun lemon dan jeruk adalah asam, pencernaan merubah semuanya itu menjadi alkali dan gantinya menjadi pembentuk asam, mereka akan menjadi pembentuk alkali. Jadi intinya gini, tubuh kita itu harus cenderung ke alkali, bukan asam gitu ya. Nah, walaupun tubuh kita itu masing-masing bagian tubuh kita beda. Kayak perut, keasamannya, pH-nya itu biasanya kalau perut itu karena untuk pencernaan itu asam gitu ya. Karena untuk pencernaan asam, biasanya 2, pH-nya 2 sampai di bawah 4. 3 sekian, 3, sekian perut. Tetapi kalau dia udah ke lambung, itu pH-nya makin tinggi gitu ya. Kalau makin ke atas makin tinggi. Jadi ini kita memerlukan sejumlah makanan alkali yang lebih besar gitu ya, konsumsi. Lalu kita lihat di sini asam gitu ya, tentang asam itu bagaimana. Sementara apabila darah terlalu asam, Anda bisa lebih berisiko terkena beragam penyakit. Jadi kalau umpamanya sebaliknya adalah alkali, adalah asam, itu kita cenderung terkena penyakit katanya. Ya, jadi akhir-akhir ini atau dewasa ini orang-orang banyak yang sudah mengetahui itu ya, banyak yang sudah mempelajari itu, ada tren bahwa mereka itu mau memanage makanan mereka dengan diet, namanya diet alkali. Diet alkalin ini supaya tubuh kita itu lebih tidak beresiko kena penyakit gitu, lebih sehat gitu, nggak gampang sakit. Ada diet namanya diet alkalin, itu bagus gitu ya untuk kita persiapkan. Oke, kita lanjut berikutnya tentang diet alkalin itu ya, ini kita lihat. Diet alkalin yang berfokus pada makanan bersifat basa. Basa itu alkalinnya lebih tinggi, sebaliknya asam ya. Diklaim dapat mengurangi asam dalam tubuh dan mencegah penyakit kronis. Teorinya adalah bahwa konsumsi lebih banyak makanan basa atau alkali, kadar pH dalam darah bisa lebih seimbang, sehingga kekebalan tubuh jadi lebih baik atau tidak mudah sakit. Jadi pH darah kita akan lebih tinggi pH-nya ya. pH itu kan ukurannya 1 sampai 14. Kalau 7 ke bawah itu asam, rendah alkalinya, masuk ke asam. Tapi 7 ke atas sampai ke 14 itu basa atau alkali gitu. Jadi kita perbanyaklah yang alkali. Makanya diet alkali ini dia konsumsi makanan-makanan yang mengandung alkali. Saudara bisa cek makanan-makanan itu kembali. Kalau saudara perlu bukunya lebih jelas, nanti kita akan kirim bukunya, buku perincian tentang alkali itu. Oke, kita lanjut tentang pH-nya ya. Nah, ini biasanya gini, kurang lebih seperti ini ya. pH dalam tubuh manusia juga bervariasi. Biasanya perut memiliki pH 2 sampai 3,5 yang berarti sangat asam. Keasaman ini diperlukan untuk pencernaan makanan. Berbeda dengan lambung. Darah bersifat basa dengan pH di antara 7,36 sampai 7,44. Bila pH darah turun dari keasaman normal, hal ini bisa membahayakan kesehatan. Diet alkali diklaim dapat menyeimbangkan kadar pH dalam darah Anda. Namun faktanya pola makan harian tidak bisa mengubah tingkat pH darah secara substansial. Yang berubah adalah kadar pH urin Anda. Karena tubuh adalah yang sebenarnya bekerja untuk menjaga kadar pH tetap konstan. Jadi tubuh kita yang harus kita pertahankan kadar pH-nya. Jadi kita harus perhatikan makanan-makanan yang mengandung alkali.
Itulah yang 80% tadi. Saudara-saudara, ini pelajaran tentang kesehatan yang mungkin kita sama-sama harus pelajari. Cuma yang paling penting bagi kita adalah kalau kita sakit, kita cari tahu dulu pelanggaran apa. Kan ada 3 kategori pelanggaran. Mungkin tanpa kita sadari, kita sudah membenci orang, membenci tetangga kita mungkin prejudis, sangka-sangka jahat sama orang, akhirnya asam lambung tidak baik, kita mungkin sakit-sakit kepala, padahal mikirin orang lain gitu, kesalahan orang lain. Buang beban seperti itu. Kita sakit hati sama orang lain, buang beban. Hidup sehat, berdamai ke semua orang. Ya, dengan melakukan Matius pasal 7 ayat 12 tadi ya, apapun yang ingin orang lain lakukan pada kita, lakukan itu kepada mereka. Oke, itu pelajaran kita masuk ke dalam kesimpulannya ya. Kesimpulan yang pertama, kita perlu reformasi kesehatan, terutama pada orang-orang yang hidup di akhir zaman, mempunyai makanan yang khusus seperti halnya Yohanes Pembaptis. Jadi, kita hidup di akhir zaman itu, orang dari setiap zaman manusia hidup ya. Orang yang grade paling pertama, saudara bisa juga lihat di pelajaran-pelajaran di webinar sebelumnya, kita hidup di akhir zaman itu ada kelompok umat Tuhan 144.000. Itulah grade pertama. Dan kita sama-sama berjuang gitu ya. Dan orang-orang yang 144.000 punya misi mengabarkan ke seluruh dunia, membawakan pekabaran, seruan keras ke seluruh dunia. Wahyu 18 ayat 1. Ya, ayat 4-nya keluarlah dari Babel. 144.000. Kita nggak tahu, saya termasuk atau orang lain atau saudara, kita semua sama-sama berjuang katanya. Ellen G. White bilang, berjuanglah dengan segenap kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi 144.000. Kita mempunyai misi khusus. Ya, kita mempunyai terang kebenaran yang khusus. Makanya kita perlu ada makanan yang khusus. Ya, kita perlu reformasi kesehatan. Kita harus jalankan seperti itu. Karena itu umat Tuhan yang punya misi khusus. Yang kedua adalah kesimpulannya, carilah penyebab penyakit kita. Dari kategori mana dan hukum mana yang dilanggar dari penyakit kita. Lalu yang ketiga adalah dari 3 kategori penyakit, kita harus mencari tahu apa penyebab dan bagaimana solusinya ya. Solusinya bagaimana? Tentunya kalau kita penyebabnya ilah lain, mungkin kita percaya dukun, kita percaya kekuatan di luar Tuhan. Kalau kita ada kekuatan di situ, itu kita itu bermasalah gitu ya. Tuhan tuh maha cemburu gitu ya. Tuhan tuh cemburuan kalau kita menduakan Tuhan, bukan hanya menduakan Tuhan kita sembah-sembah batu. Tapi jangan sekarang ini kalau kita udah percaya kekuatan gaib, seperti itu, ya kita mungkin ada masalah kepada kita ya, kita cari tahu supaya kita hidup lebih sehat. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah reformasi kesehatan yang salah bila kita tidak memenuhi kebutuhan gizi pengganti daging. Jadi kita harus persiapkan kalau kita reformasi kesehatan itu tentu makanan penggantinya tentang unsur-unsur makanan yang dibutuhkan yang mengandung alkali atau makanan-makanan yang 80% itu harus menjadi dominasi makanan kita. Jangan kita salah, kita malah makan asam, makan yang 20%, kita makan banyak, makanya kita cenderung sakit gitu ya. Tidak ada salahnya juga, saudara juga bisa diet alkali gitu ya. Diet alkali itu artinya kita coba perhatikan makanan kita, jangan terbanyak makan asam, tapi terbanyak makanan alkali. Demikian saudara-saudara pemaparan webinar ke-42 pada sore sahabat suci ini, mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Father through Jesus the Son.